Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Randy Fahrian ingin memberi sedikit ilmu dari tausiah yang judulnya itu dari surat Al-Ma'un dari ayat 4 sampai ayat 7. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara alam semesta. Ketika melaksanakan ibadah sholat, hendaklah seorang muslim melakukannya dengan sesungguh hati, yang mana hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, serta mengerjakannya sesuai ketentuan syariat Islam agar tidak menjadi orang celaka seperti tercantum dalam surat Al-Ma'un. Tepatnya pada surat Al-Ma'un ayat 4 sampai 7 membuktikan fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, yang artinya celakalah orang-orang yang melaksanakan sholat. Dari situ kita udah belajar bahwa orang yang sholat juga mendapatkan celaka dari Allah, apalagi yang tidak sholat, yaitu yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya, yang enggan atau memberi bantuan. Yaitu tanda-tanda orang yang celaka dalam surat Al-Ma'un itu, yaitu dari Quran Kementerian Agama menjelaskan dalam catatan kakinya mengenai orang yang celaka, ialah orang yang lalai dalam sholatnya, mencakup mereka yang teledor akan waktu sholat sesuai syariat yang berlaku, tak peduli dengan makna sebenarnya dari sholat, serta senantiasa bermalasan dalam melaksanakannya. Jadi sudah waktunya sholat, dia tidak ada waktu, dia ada waktu luang tapi tidak langsung melaksanakannya. Seperti itu orang yang lalai. Tak hanya ceroboh, mereka juga riya dalam pengerjaan sholatnya. Contoh-contoh orang riya seperti ini: dia sholat, dia memamerkan dia sedang sholat. Misalnya, saya tadi habis sholat isya, saya habis sholat maghrib gitu. Itu salah satu orang yang riya dengan pengerjaan sholatnya, dimana hanya mencari pujian dari orang lain, bukan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka yang seperti itu cuma memikirkan dirinya sendiri dan enggan menolong orang yang kekurangan. Muhammad Quraish Sahib dalam tafsir Al-Misbah menegakkan bahwa orang yang acuh terhadap makna sholatnya akan merugikan kelalaiannya dalam sholat ini, sama dengan mereka ingkar terhadap agama dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanda lainnya dari orang-orang yang merugikan dalam surat Al-Ma'un yaitu tidak mau mengulurkan bantuan meskipun sedikit kepada yang membutuhkan. Kita misalnya mendapatkan uang lebih atau uang dari siapapun, uang lebih atau uang hasil dari kerja kita. Ketika kita melihat orang yang susah, dia membutuh bantuan, kita bantulah semampu kita. Tidak harus memaksakan. Sedang kita misalnya memikirkan dua kali. Kita punya uang lebih, dia lagi sedang butuh pisan, butuh bantuan, butuh uang atau biaya. Kita itu ada uang, tapi kita tidak mau memberinya sama sekali atau sedikit pun, sepeser pun. Mereka yang tak peduli terhadap orang sekelilingnya ini menandakan bahwa sifat buruk sudah melekat pada dirinya. Dari situ kita bisa belajar bahwa dari surat Al-Ma'un itu, pertama yaitu yang sholat juga akan celaka, yang tidak sholat lebih dari celaka. Dan yang kedua, kita sholat, kita mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ilmu atau apa, kita harus memberikan atau membantu apa yang orang lain tidak bisa kita bantu. Contohnya ada soal ini orang lain gak bisa kita bantu. Ada yang butuh bantuan kita bantu. Wallahu a'lam bishawab. Dari situ sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Dilanjut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan memberikan sedikit tausiah cerita tentang keagamaan yang bertemakan tentang orang tua atau ibu
mungkin akan sedikit berderai air mata, tapi kita mungkin bisa disimak sama-sama ya. Diceritakan ada seorang anak, mungkin ya seumuran kalian lah ya, seumuran SMP, SMA pelajar, yang dia itu merasa bahwa hidupnya itu terkekang oleh aturan-aturan oleh orang tuanya, terutama ibunya. Jadi bangun tidur, dia harus membersihkan kasur, terus harus nyapu, harus ngepel, terus belum lagi dia disuruh oleh orang tuanya untuk misalkan harus ke warung misalkan, atau misalkan mencuci piring dan lain sebagainya. Di satu waktu dia merasa, kok saya capek banget dan suruh ngerjain ini, disuruh ngerjain itu. Akhirnya dia menulis di satu kertas, dia bikin tarif. Tarifnya gini, satu, di atasnya dia kasih judul tarif, misalkan dia namanya Lora ya, tarif tenaga Lora. Satu, mencuci piring Rp 10.000. Dua, menyapu halaman Rp 5.000 misalkan. Tiga, apa lagi ya, menyapu atau mengepel lantai Rp 15.000. Nah, di situ dia taruh, ditempel di kulkas yang ada magnetnya, kebayang ya? Nah, habis itu dia pergi sekolah. Orang tuanya pada kerja, dia anak satu-satunya. Nah, terus pas pulang sekolah, kan orang tuanya belum ada pulang. Habis itu dia tidur. Nah, pas pagi-pagi dia bangun untuk nyuci piring, dia udah lihat balasan dari orang tuanya. Dia udah dapat balasan dari ibunya. Di situ sama ibunya ditulis juga dibalas ya, tarif ibu. Nomor 1, mengandung kamu 9 bulan gratis. 2, menyusui kamu selama 2 tahun gratis. 3, mendidik kamu sampai sekarang gratis. Terus itu langsung dia nangis, ya aku juga jadi nangis. Jadi apa yang merasa kita udah keluarkan untuk orang tua kita itu tidak seberapa dengan apa yang sudah diusahakan oleh orang tua kita buat kita. Gitu. Mungkin itu jadi refleksi buat kita ya, apa yang sudah kita lakukan untuk orang tua kita di rumah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.